왜 고장까지 필요했는가에 대한 이유다. 나 집에 갈 거야. Hai guys, kali ini saya akan menceritakan drama yang dirilis tahun 2023 berjudul Duty After School. Sebelum dimulai, subscribe dulu, like dan komen ya agar channel ini bisa lebih berkembang. Drama ini merupakan adaptasi dari webtoon dengan judul yang sama. Duty After School mengisahkan tentang Komandan Peleton Lee Chun-ho dan para murid SMA kelas 32 yang harus bertaruh nyawa melawan makhluk asing berbentuk bola berwarna ungu yang muncul di langit. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Langsung aja kita mulai. Di awal drama, murid SMA Sungjin sedang ujian percobaan di kelas mereka. Terlihat di langit bola berwarna ungu. Bola itu sudah ada di langit selama 1 tahun. Dok Jung pikir hal besar akan terjadi. Cheol mengatakan alien mungkin saja menyerang bumi. Seorang murid bernama Yonghun melihat di YouTube penjelasan mengenai bola ungu di langit. Channel itu menjelaskan, setahun yang lalu bola tiba-tiba muncul dan memenuhi langit. Awalnya mereka ketakutan hingga akhirnya pemerintah mengumumkan satelit telah mengambil gambar sinar X detail bola itu dan menganalisis secara menyeluruh. Tidak ada indikasi bahwa bola itu berbahaya bagi umat manusia dan mereka bisa hidup normal. Selanjutnya, salah satu bola jatuh. Tentara memasang garis kuning di sekelilingnya. Seorang letnan bernama Lee Chun-ho memperhatikan bola berwarna ungu itu. Komandan divisi bernama Cho Yong-sik menembak ke arah bola. Karena tidak terjadi apa-apa, dia menyuruh tentara yang lain menembakkan meriam. Bola itu terlihat masih utuh. Tiba-tiba makhluk asing menyerang mereka. Empat minggu kemudian di kelas 32 SMA Sungjin, guru mereka bernama Park Yun-yong memberitahu penerimaan masuk ke universitas dibatalkan. Sedangkan CSAT atau ujian masuk universitas akan diadakan sesuai jadwal. Yun-yong kemudian menghidupkan televisi. Media memberitakan pemerintah memutuskan untuk mengeluarkan perintah mobilisasi nasional. Walaupun mereka tidak bisa menentukan tingkat ancaman bola yang ada di langit. Warga negara pria dan wanita dewasa berusia 24 tahun dan murid kelas 3 SMA akan menjadi tentara cadangan militer. Mereka akan mengikuti pelatihan militer. Penerimaan masuk universitas dan perguruan tinggi tahun 2023 dibatalkan. Pemerintah akan memberikan poin ekstra kepada murid yang setuju untuk menerima pelatihan militer. Yun-yong mengulangi pernyataan dari pemerintah bahwa mereka akan menjalani pelatihan militer selain kelas biasa. Dia kemudian minta ketua kelas Yujong untuk membagikan formulir persetujuan latihan militer. Di rumah masing-masing, para murid minta persetujuan orang tua mereka untuk ikut pelatihan militer, kemudian menyiapkan barang pribadi mereka yang akan dibawa. Keesokan harinya, Yun-yong datang ke kelas bersama dengan Letnan Lee Chun-ho. Dia memperkenalkan dirinya sebagai komandan peleton yang bertanggung jawab atas kelas 32. Chun-ho memberitahu latihan akan dilakukan sore hari setelah kelas reguler mereka. Dia kemudian menunjuk ketua kelas Yujong sebagai tamtama senior. Selanjutnya Chun-ho memilih Cheol sebagai juru tulis yang akan mencatat pelatihan dan merekam video mereka. Yujong dan Cheol masing-masing mendapatkan 3 poin karena bersedia menjadi tamtama senior dan juru tulis. Ada sistem poin bonus terpisah untuk poin CSAT dan tambahan. Mereka akan dinilai berdasarkan sikap dan bakat. Selama pelatihan, mereka akan tinggal di asrama. Di dalam asrama sudah ada Kim Won-bin. Chun-ho menyuruh mereka untuk membongkar dan membereskan barang mereka, kemudian berkumpul di lapangan dalam waktu 30 menit. Sementara itu di asrama putri, tentara wanita muncul, menyuruh mereka untuk menyerahkan barang yang tidak mereka butuhkan seperti pengering rambut, mainan, dan lipstik. Saat latihan, mereka disuruh berbaris. Mereka akan dibagikan senjata. Setelah menerimanya, mereka harus memberitahu nomor senjata mereka. Selanjutnya, Chun-ho mengatakan dalam keadaan darurat satu-satunya yang mereka percayai adalah senjata di tangan mereka. Jadi mereka tidak boleh menggunakannya dengan ceroboh.
Kemudian dia menyuruh mereka lari ke arah gawang. Setelah latihan, mereka kembali ke asrama mengeluh kelelahan dan sekarat. Pada malam hari, Chunho menyuruh Yonghun dan Ilha membawa panci makanan. Ilha menegur Yonghun untuk membawanya dengan benar, kemudian mengatainya pecundang. Yonghun melepas pancinya membuat Ilha kesal. Mereka saling dorong. Ilha terkenal suka merundung teman-teman di kelasnya. Salah satunya adalah Yonghun. Cheol yang sedang membuang sampah melihat mereka dan berusaha memisahkan. Tiba-tiba sebuah bola jatuh, kemudian menangkap Yonghun dan membunuhnya. Makhluk asing itu mau menangkap Cheol. Tepat saat itu, Chunho menyelamatkannya. Selanjutnya, Chunho mengatakan pada Yunyong untuk merahasiakan kematian Yonghun dari yang lainnya. Chunho mendapatkan perintah dari atasannya untuk tutup mulut, mencegah dan meminimalkan kebingungan. Semuanya akan ditangani sesuai hukum militer. Setelah itu, Yunyong menenangkan Cheol dan Ilha. Dia mengatakan itu semua kecelakaan dan bukan salah mereka. Dia juga memberitahu pada mereka untuk mengatakan pada yang lainnya bahwa Yonghun terluka dan pulang. Yunyong minta pada mereka untuk merahasiakannya dari anak-anak lainnya. Kembali ke asrama, Hirak mengatakan dia mendengar suara dentuman. Sedangkan Yongsin bertanya di mana Yonghun pada Cheol. Cheol memberitahu teman-temannya Yonghun terluka dan pulang. Keesokan harinya, di kelas para murid menebak suara dentuman tadi malam karena bola jatuh dan pulangnya Yonghun yang terluka ada hubungannya dengan bola jatuh. Di ruangan yang lain, komandan datang bertanya mengenai bola yang menyerang murid. Dia tidak pernah diberitahu bahwa bola itu bisa menyerang. Komandan kemudian memerintahkan untuk melatih murid-murid menggunakan senjata. Mereka harus mengajari para murid menggunakan senjata sebelum perang terjadi. Sore harinya, para murid berlatih militer dan menggunakan senjata. Hari berikutnya, mereka berhasil belajar membidik tanpa menjatuhkan batu di atas senjata. Begitu terus mereka berlatih militer setiap hari. Hari selanjutnya, Chunho melatih mereka membongkar dan merakit senapan. Mereka harus menyelesaikan dalam 1 menit. Jika tidak, mereka akan dihukum. Keesokan harinya, mereka berlatih menembak menggunakan peluru sungguhan di lapangan tembak. Mereka melihat jalanan sepi dan toko tutup. Di lapangan tembak, setelah menembak sasaran, mereka disuruh untuk memeriksa target mereka. Chunho memperlihatkan hasil tembakan mereka yang meleset disuruh tiarap oleh Chunho. Yujong dipuji karena tembakannya berkumpul membentuk grup tembakan. Jika bidikannya disesuaikan sedikit lagi, akan bisa mengenai sasaran. Hanya 1 murid yang berhasil menembak dengan sempurna, yaitu Linara. Setelah itu, mereka berlatih menembak lagi. Bagi yang menembak dengan baik akan mendapatkan 3 poin tambahan. Mendengar akan mendapatkan poin, mereka semangat berlatih menembak. Dalam perjalanan kembali ke sekolah, Chunho memerintahkan untuk berhenti istirahat selama 10 menit. Taeman dan Hirak diam-diam pergi mencari tos serba. Mereka menikmati minuman dan mengambil makanan di tos serba. Sementara Chunho dan Wonbin memeriksa keadaan sekitar, dan tentara yang lainnya menjaga para murid. Yunyong sadar Taeman dan Hirak tidak ada. Dia kemudian melaporkannya pada tentara yang berjaga. Mereka mencari murid yang hilang, sementara Yunyong menjaga para murid dan menunggu mereka kembali. Yunyong bertanya pada muridnya apakah ada yang melihat Taeman dan Hirak. Yongsu memberitahu dia mendengar mereka mengatakan tentang tos serba. Yunyong mengajak Yujong mencari mereka. Chunho dan Wonbin menemukan lubang besar berisi bola yang jatuh. Sementara itu, Yujong yang sedang mencari temannya menemukan senjata di jalan. Ketika mengambilnya, dia langsung berteriak. Murid yang lain mendengar teriakan dan mendatanginya. Mereka semua ketakutan ketika melihat tangan di jalan. Yunyong melihat di jalan banyak darah. Dia berjalan untuk memeriksanya. Cheol menghalanginya, kemudian dia berteriak jangan pergi, karena Yonghun juga tewas karena bola itu. Teman-temannya yang mendengar menanyakan kebenarannya pada Ilha. Yunyong menyuruh muridnya lari setelah melihat apa yang terjadi di hadapannya. Terlihat makhluk asing muncul. Yunyong menembakinya.
Dia membalikkan badannya untuk memperingatkan muridnya, tapi naas, dia akhirnya tewas di hadapan para muridnya. Tentara yang lain datang, tapi dia juga seketika tewas. Semua murid teriak kemudian lari. Mereka masuk ke sebuah gedung kemudian terpisah. Ilha yang akan diserang makhluk asing berhasil diselamatkan Chunho. Sementara anak-anak yang lainnya berusaha menarik teman mereka yang kakinya ditarik oleh makhluk asing. Wonbin datang tepat pada waktunya menyelamatkan mereka. Nara bersama Yongsin bersembunyi di balik dinding. Esol yang terakhir masuk ke dalam gedung, menutup pintu dan mengganjalnya agar makhluk asing tidak bisa masuk. Guys, makhluk asingnya kita namain Bola ya. Kemudian Bola menangkap kaki Hana. Mereka diselamatkan oleh tentara wanita, tapi sial makhluk asing menyerangnya. Dia tewas di hadapan mereka. Hana masuk ke dalam mobil, sementara Bora dan Suni masuk ke emergency box, kemudian menyalakan alarm. Makhluk asing datang berkumpul di sekitar emergency box dan berusaha memecahkan kaca. Chunho, Wonbin, dan murid lainnya bertemu di tangga. Sebagian ada yang lari ke tempat parkir basement. Mereka bersembunyi di balik mobil. Jangsu mengarahkan mereka untuk keluar. Tiba-tiba muncul Bola. Jangsu menembakinya. Yongsu menangkapnya, kemudian menindihnya dengan karung. Sementara Wutek lehernya ditarik Bola, dan Soyeon berhasil menutup pintu mobil hingga Bola putus. Saat mereka akan pergi, Bola menyerang Jangsu, tapi akhirnya dia selamat setelah Soyeon menembak bola itu. Setelah Teman dan Hirak mengambil makanan, di hadapan mereka muncul Bola. Hirak mencoba menyentuhnya menggunakan jari. Tiba-tiba mereka diserang. Mereka berusaha untuk menghindarinya dan berhasil membuatnya masuk ke dalam pendingin minuman kemudian mati. Kembali ke Bora, Chunho berhasil menemukan mereka dan menghabisi semua bola. Saat Chunho mengajak mereka pergi, tiba-tiba terdengar tembakan. Nara menembak bola yang akan menyerang Chunho. Setelah itu, mereka mengumpulkan tubuh Yunyong dan tentara yang lainnya. Unit terkait akan mengambil jasadnya. Sebelum pergi dari tempat itu, Wonbin memberikan mereka masing-masing 3 peluru. Chunho mengatakan apa yang mereka lihat adalah penyebaran bola yang jatuh dari langit. Bola-bola kecil yang terpisah menyerang orang-orang dan melahap mereka. Saat ini, mereka sedang dilatih untuk membunuh bola-bola itu. Tiba-tiba mereka mendengar suara. Chunho memimpin mereka untuk memeriksa asal suara berasal. Dia menyuruh mereka untuk siap menembak, kemudian melempar helmnya. Esol tidak sengaja melepas tembakan. Ternyata itu adalah Teman dan Hirak. Esol yang ketakutan ditenangkan oleh Chunho. Tiba di sekolah, yang lainnya bertanya-tanya apa yang terjadi pada mereka. Di ruang kelas, mereka masih tidak percaya dengan apa yang terjadi dan kematian guru mereka. Soyeon mengatakan dia akan pulang. Teman-teman yang lainnya mengikuti. Chunho masuk, menyuruh mereka duduk. Dia kemudian memberitahu mereka saat ini tempat Raman adalah di sekolah. Mereka harus bisa melindungi diri sendiri karena bola bisa saja datang ke rumah mereka. Setelah Chunho pergi, mereka mengambil suara untuk tetap tinggal atau pulang. Hampir seluruh murid ingin pulang. Hanya Yongsu yang ingin tetap tinggal karena dia sangat membutuhkan poin tambahan untuk CSHT. Selanjutnya, Yujong memberitahu Chunho semua anak setuju ingin pulang. Chunho mengatakan 1 bola bisa membunuh ratusan tentara dan area ini sekarang dipenuhi bola. Bagaimana mereka bisa pulang? Bahkan jika mereka pulang, orang tua mereka pasti sudah berada di penampungan sekarang. Mereka sekarang tentara militer. Mereka tidak boleh pergi sesuka mereka. Chunho menyuruh mereka untuk siap-siap latihan. Setelah itu, mereka melakukan latihan malam. Sesudah latihan, mereka sepakat akan memeriksa rumah mereka yang dekat dari sekolah. Mereka ingin tahu apakah benar orang tua mereka sudah ada di penampungan. Mereka keluar melalui jendela di toilet, namun sialnya aksi mereka ketahuan dan gagal keluar dari sekolah. Chunho menghukum mereka semua dan mengatakan dia akan memperlakukan mereka sebagai tentara sekarang. Mereka harus mengikuti setiap perintah yang dia berikan. Jika mereka berani keluar dari sekolah tanpa izin, akan diadili di pengadilan militer, dianggap sebagai pembelot, dan mungkin akan ditembak. Semua murid tidak bisa tidur malam itu, memikirkan nasib mereka.
Keesokan harinya, mereka semua memberitahu teman-teman yang lain kejadian yang mereka alami saat latihan menembak di luar sekolah. Berita cepat menyebar. Mereka semua tahu bahwa Yunyong dan Yonghun meninggal dibunuh oleh alien. Akhirnya seluruh murid kelas 3 memutuskan untuk pulang. Tapi tidak semudah itu, guys. Tentara sudah siap menghadang mereka di gerbang sekolah. Chunho mencoba menahan mereka. Dia menyuruh mereka untuk kembali ke dalam. Namun mereka semua tidak mau dan memaksa untuk keluar dari sekolah. Tiba-tiba satu bola jatuh. Semua tentara siaga. Kemudian Chunho menyuruh mereka untuk kembali ke dalam dengan cepat. Bola menyerang mereka. Chunho menembaki bola dan berusaha menyelamatkan para murid. Bola yang lainnya jatuh lagi. Komandan Chunho mencoba untuk kabur, tapi gagal. Yujong menyuruh Taeman dan Hirak langsung lari ke kelas. Sementara Wonbin menembak bola yang menyerang di dalam tenda. Sayang, Wotek tidak selamat. Esol membantu Yongsin yang kakinya ditangkap oleh bola. Guys, yang keren Nara. Dia mengambil senjata terus menembak bolanya. Beberapa murid berhasil masuk ke dalam sebelum bola jatuh di depan pintu. Esol dibantu yang lainnya menutup pintu. Bola muncul berusaha untuk masuk. Mereka semua bersembunyi di dalam kelas. Chunho masuk bersama murid yang lain. Dia menyuruh mereka untuk ke asrama mengambil senjata mereka. Mereka kemudian menuju keluar. Chunho melihat ada 2 truk terparkir. Mereka berdua dibagi menjadi 2 regu. Chunho dan Wonbin keluar duluan. Selanjutnya Nara dan Jangsu. Setelah aman, mereka semua lari menuju truk. Suni melihat helikopter jatuh, membuatnya tidak mau pergi. Malah dia bilang akan menemui ibunya. Teman-temannya menyuruh untuk cepat masuk. Beberapa bola menuju ke arah mereka. Akhirnya semua murid berhasil naik truk kecuali 1 orang, yaitu Inhai, yang jatuh dan kakinya terkilir. Wonbin melihat helikopter diserang bola. Dia kemudian lari, berusaha naik ke truk tapi tidak berhasil. Sementara Inhai yang berusaha mengejar truk akhirnya tewas oleh bola. Truk Chunho berhenti, dia ingin menyelamatkan Inhai. Wonbin melarangnya karena akan membahayakan yang lain. Chunho memutuskan meninggalkan Inhai. Terlihat bola jatuh di mana-mana. Guys, part 2 sampai di sini ya. Terima kasih sudah melihat video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.